Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Lani yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Kedoya Utara 09 Jakarta Barat, calon guru penggerak angkatan 9. Saya dibimbing oleh pengajar praktik saya bernama Ibu Yuyun Yuningsih dan fasilitator saya bernama Ibu Sriwardani. Kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata penerapan modul 1.1 sebagai jurnal dwimingguan. Oke, selamat menyimak. Check it out. Jurnal refleksi dwimingguan. Pada kesempatan kali ini saya akan menulis jurnal refleksi tentang kegiatan-kegiatan saya pada saat pelatihan CGP angkatan 9 yang sudah saya jalankan selama 2 minggu. Jurnal refleksi ini akan mengulas kembali apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jurnal refleksi ini saya buat dengan berpedoman pada model 4F yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenway. Yang pertama fact, yang kedua feelings, yang ketiga findings, yang keempat future. Yuk kita simak. Fact, fakta. Kementerian Pendidikan memiliki program calon guru penggerak yang diikuti oleh para guru dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Tahapan pendaftaran terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama, guru mengirimkan berkas dan menjawab 5 soal esai dan beberapa pemberkasan. Setelah lulus tahap 1, dilanjutkan ke seleksi tahap 2. Pada tahap ini, guru akan melakukan simulasi mengajar selama 10 menit dan wawancara selama 30 menit secara online melalui Google Meet. Setelah lulus kedua tahapan tersebut, guru dinyatakan sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dan mengirimkan fakta integritas yang diunggah melalui SIM PKB. Lalu setelah saya dinyatakan lulus tahap 2, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, program calon guru penggerak angkatan 9 dibuka oleh Menteri Kemendikbudristek yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim BAMBA dan Dirjen GTK Kemendikbudristek Profesor Dr. Nunu Suryani MPD melalui video conference di Google Meet. Kemudian dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 saya mengerjakan pretest di LMS. Hari Jumat pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 13.30 sampai 16.15 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan Sabtu 19 Agustus 2023 pukul setengah 8 pagi sampai 14.45 waktu Indonesia Barat diselenggarakanlah lokakarya orientasi secara daring melalui Zoom Meeting dan Google Meeting. Acara tersebut diikuti oleh para CGP dan PP dari wilayah Jakarta Barat. Dihadiri pula oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II, Bapak Dr. Andes Junaidi MM. Selain para CGP dan PP dari wilayah Jakarta Barat, hadir pula kepala sekolah atau guru senior. Pada kesempatan kali ini, betapa menyenangkan sekali bagi saya bahwa kepala sekolah saya, Bapak Holil SPD, dapat hadir mendampingi saya. Kehadiran beliau diharapkan dapat mendukung, memberikan bimbingan dan arahan sehingga para CGP dapat menyelesaikan pendidikan ini sampai tuntas, tidak berhenti di tengah perjalanan. Pada hari itu pula, kali pertama kami bertemu dengan para pengajar praktik kami, yaitu Ibu Yuyun Yuningsih yang bertugas di SMPN 191 Jakarta di kelas A0960G. Alhamdulillah, kami mendapatkan PP yang sangat perhatian dan membimbing kami untuk selalu semangat agar bisa lulus bersama dengan nilai yang memuaskan. Pada kegiatan lokakarya orientasi ini kami saling mengenal di antara teman-teman di kelas G. Ada 6 orang yang dibimbing oleh Ibu Yuyun Yuningsih. Pada kegiatan ini pula sudah ada 4 lembar kerja yang kami isi sebagai langkah awal komitmen kami mengikuti pendidikan guru penggerak.
Setelah itu, kami para CGP dibekali bimbingan teknis untuk pengisian LMS oleh admin Ibu Indarti pada hari Rabu 23 Agustus 2023 pada pukul 8 pagi sampai setengah 1 siang. Kemudian dilanjutkan dengan rukol sesi presentasi pada pukul 1 siang dengan fasilitator kami Ibu Sri Wardani dari BBGP DIY. Modul 1.1 ini mulai dipelajari dengan mengawali forum komunikasi modul, mulai dari diri dan eksplorasi konsep bersama fasilitator kami yaitu Ibu Sri Wardani dari BBGP DIY. Kegiatan selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Para CGP Angkatan 9 diarahkan membuat kelompok kecil untuk berkolaborasi mengenai materi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Pembuatan tugas membuat video sebagai sarana menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dimulai pada tugas modul 1.1A4, eksplorasi konsep modul 1.1. Pengalaman baru bagi saya yang belum memiliki kemampuan untuk membuat video tersebut, namun dengan dukungan teman-teman sekelas dan Ibu Yuyun Yuningsih sebagai pengajar praktek membuat saya menjadi bersemangat menyelesaikannya. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bersama instruktur kami Bapak Budi SGMAK secara Vicon melalui Google Meet. Feelings, perasaan. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 sudah berlangsung kurang lebih selama 2 minggu sejak tanggal 16 Agustus 2023 hingga sekarang tanggal 31 Agustus 2023. Perasaan yang saya rasakan pastinya dimulai dengan rasa senang dan bangga karena sudah berhasil lolos pada 2 tahapan sebelumnya. Rasa senang dan bangga saya ternyata mulai luntur ketika mendengar dan membaca tugas-tugas yang harus dijalankan. Mulai timbul perasaan cemas, was-was, khawatir, tidak bisa maksimal mengerjakannya. Namun saya tidak bisa berhenti. Saya harus terus berkembang. Saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Mulailah saya menanamkan motivasi pada diri saya sendiri dengan yakin bahwa di setiap pembelajaran pasti punya tujuan untuk berkembangnya kemampuan diri, menghasilkan karya-karya kreatif sesuai perkembangan zaman saat ini dan bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Hal baik yang sudah saya mulai jalankan adalah mulai menanamkan pada diri sendiri bahwa anak-anak terlahir tidak berupa kertas kosong, namun sudah mempunyai tulisan. Kita, para guru, hanya bertugas menebalkan garis-garis samar yang sudah ada dengan budi pekerti dan karakter baik. Sehingga saya sebagai guru tidak merasa terlalu bertanggung jawab jika anak-anak ada yang memiliki karakter sedikit berbeda dengan teman yang lainnya. Saya menjadi lebih rileks di kelas. Pembelajaran di kelas saat ini lebih banyak saya lalui dengan mendengarkan apa yang diinginkan atau diharapkan murid dari saya. Semua itu saya lakukan setelah membaca tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Findings, temuan. Pendidikan calon guru penggerak melakukan pembelajaran lebih banyak dalam pertemuan secara online atau daring, sedangkan pertemuan secara luring belum kami alami. Model pembelajaran ini sering disebut dengan blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan antara pertemuan di dalam jaringan, luar jaringan, dan pemberian tugas-tugas melalui LMS, karena katanya nantinya kita akan bertemu secara luring juga. Ketika saya mulai mempelajari materi dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Ini adalah kali pertama saya menggunakan LMS. Membuat video menggunakan Canva dan PPT, serta kali ini belajar membuat tulisan dalam blog sendiri. Setelah saya menjalankannya, perasaan cemas tadi mulai hilang. Saya mulai terbiasa dan beradaptasi.
Selain wawasan untuk pembuatan tugas, saya juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tidaklah salah sebutan Bapak Pendidikan diberikan kepada beliau, sebab banyak hal baik dari pemikirannya ataupun yang sudah beliau lakukan demi kemajuan pendidikan di negara Indonesia. Dimulai dari memerdekakan anak dan peran pendidik sebagai penuntun bagi siswanya yang terlahir dengan kodrat alam yang berbeda serta tumbuh sesuai dengan kodrat zamannya. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun murid-murid kita agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Para murid diberikan kebebasan untuk mengembangkan segala potensi, kemampuan, minat, bakat, serta kreativitasnya. Sebab manusia yang merdeka adalah mereka yang tidak bergantung pada orang lain, bisa berdiri di atas kakinya sendiri atau kekuatannya sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengarahkan kita untuk tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, melainkan yang utama adalah menebalkan lakunya atau menanamkan budi pekerti serta karakter baik bagi para murid. Mengapa hal ini sedang digaung-gaungkan? Karena ternyata dunia pekerja pada zaman yang serba canggih ini yang dibutuhkan adalah para pegawai yang memiliki karakter baik. Jadi bukan lagi nilai kelulusan yang tinggi. Penanaman karakter itu tidaklah mudah, karenanya perlu ditanamkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga nantinya mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Future, masa depan. Pembelajaran yang akan saya mulai lakukan adalah merancang bagaimana bisa menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, memberikan contoh baik dalam hal perilaku sehingga bisa menjadi panutan dan teladan bagi para murid saya. Pembelajaran yang sudah saya lakukan jika dilihat dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara masih harus banyak perbaikan, khususnya dari pengendalian emosi saya. Semakin bertambah usia, saya semakin sadar bahwa menghadapi murid harus sesuai dengan tahapan tumbuh kembang mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara membuat saya menjadi sadar untuk lebih banyak mendengarkan apa keinginan anak-anak dan pembelajaran tidak hanya menuntut mereka melalui standar KKM atau KKTP, tetapi lebih kepada penanaman karakter baik serta pengembangan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Menyiapkan mereka dengan bekal budi pekerti yang mumpuni untuk menghadapi kemajuan zaman yang pastinya tidak akan lepas dari pengaruh dunia barat. Harapan saya adalah akan terciptanya calon penerus bangsa dengan bakat dan kemampuan hebat, namun tetap kuat dalam hal karakter dan budi pekerti. Karena hal ini yang akan membuat mereka dapat bermanfaat selain bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk sekitarnya. Kemudian beberapa hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, melaksanakan merdeka belajar. Yang kedua, saya sebagai guru harus bisa menjadi pamong. Yang ketiga, saya mendidik sesuai kodrat alam. Yang keempat, mendidik anak murid sesuai dengan kodrat zamannya masing-masing. Yang kelima, membentuk budi pekerti. Yang keenam, kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Sekian aksi nyata jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1 dari saya. Terima kasih sudah mau menyimaknya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.